Halo, perkenalkan teman-teman, nama saya Santana Mena dan saya bersama Irgia Genta Arnezi akan menjelaskan mengenai Docker. Teman-teman sekalian, sekarang kita akan belajar mengenai Docker. Kita akan belajar mulai dari dasar, mulai dari pengenalan kontainer, pengenalan Docker, menginstal Docker, arsitektur Docker, Docker image, Docker registry, Docker container, Docker volume, Docker network, dan masih banyak lainnya. Oke, yang pertama kita akan bahas pengenalan kontainer. Dalam virtual machine itu, dalam dunia infrastruktur, kita sering mendengar tentang virtual machine. Virtual machine. Ketika kita membuat sebuah VM atau virtual machine, biasanya kita harus menginstal sistem operasi di dalam VM tersebut. Namun, ada beberapa kendala yang timbul saat menggunakan VM, seperti proses pembuatan VM yang cukup lama dan waktu boot yang memakan waktu lama saat sistem operasi dalam VM dimulai ulang. Oke, kita bahas ke kontainer. Kontainer itu berbeda dengan VM. Kontainer berfokus pada aplikasi itu sendiri. Kontainer berjalan di atas aplikasi. Di atas aplikasi Container Manager yang berada di dalam sistem operasi. Keunggulan kontainer itu dibandingkan VM, yaitu kontainer hanya memaketkan aplikasi dan dependensinya tanpa sistem operasi. Karena menggunakan sistem operasi host tempat kontainer manager berjalan. Kontainer lebih hemat sumber daya dan lebih cepat, juga lebih efisien. Dengan ukuran yang jauh lebih kecil, bisa dalam hitungan MB, dibandingkan VM yang ukurannya bisa mencapai gigabyte karena membawa sistem operasi di dalamnya. Ini kita masuk ke diagram kontainer. Diagram ini tuh menunjukkan bagaimana kontainer bekerja dalam sistem modern. Pada lapisan yang di paling bawah terdapat infrastruktur fisik sebagai fondasi utama, diikuti oleh sistem operasi host yang berjalan langsung di atas infrastruktur tersebut. Docker sebagai container manager berada di atas sistem operasi host dan bertugas mengelola kontainer. Kontainer berisi aplikasi-aplikasi yang telah dipaketkan bersama dependensinya tanpa memerlukan sistem operasi terpisah. Seperti dalam virtual machine. Setiap aplikasi, aplikasi A, aplikasi B, aplikasi C, dan seterusnya, itu berjalan secara terisolasi, tetapi tetap menggunakan sumber daya dari sistem operasi host, menjadikan lebih ringan, efisien, dan cepat dibandingkan virtual machine. Oke, kita akan kenalan dulu nih sama Docker. Apa sih itu Docker? Docker itu adalah implementasi dari sebuah container manager yang sangat populer. Teknologi ini dikenalkan sekitar tahun 2013 dan kini menjadi alat yang banyak digunakan. Docker adalah aplikasi open source yang dapat digunakan secara gratis. Oke, kita akan bahas untuk arsitektur Docker. Arsitektur Docker itu mengadopsi arsitektur client server. Docker client berkomunikasi dengan Docker daemon atau server. Ketika kita menginstal Docker, biasanya sudah ada Docker client dan Docker daemon yang terpasang dan dapat saling berkomunikasi menggunakan REST API. Oke, untuk menginstal Docker itu sendiri, kita bisa menggunakan Windows, Mac, kita bisa menggunakan Docker Desktop. Untuk Linux sendiri itu ada petunjuk penginstalannya sendiri di website resminya. Lalu setelah kita menginstal itu kita bisa cek apakah sudah berjalan atau tidak menggunakan Docker version. Oke, pertama setelah kita menginstal, kita akan kenalan dulu sama Docker Registry. Apa itu Docker Registry? Docker Registry itu adalah tempat untuk menyimpan Docker image. Dengan Docker Registry, kita bisa menyimpan image yang telah dibuat dan menggunakannya di Docker daemon mana saja selama terhubung dengan registry tersebut. Contoh Docker Registry itu berupa Docker Hub, DigitalOcean Container Registry, Google Cloud Container Registry, Amazon Elastic Container Registry, dan juga Azure Container Registry. Oke, sekarang kita akan masuk untuk Docker Image.
Apa itu Docker Image? Docker Image itu mirip seperti installer aplikasi yang di dalamnya terdapat aplikasi dan dependensinya. Sebelum menjalankan aplikasi di Docker, kita perlu memastikan bahwa Docker Image aplikasi tersebut sudah ada. Untuk melihat Docker Image itu kita bisa menggunakan komen Docker Image ls. Itu untuk melihat image-image yang ada berupa list. Lalu untuk download Docker Image itu kita bisa menggunakan perintah Docker Image Pool nama image _, tag. Dan untuk menghapus Docker Image kita bisa menggunakan komen Docker Image rm nama image _, tag. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Irgia. Oke, yang selanjutnya ini kita akan kenalan dengan yang namanya Docker Container. Jadi, apa sih itu Docker Container ini? Jadi, Docker Container ini mirip aplikasi yang telah diinstal. Satu Docker image itu bisa digunakan untuk membuat beberapa Docker Container dengan nama Docker Container yang berbeda-beda. Jadi, jika Docker Container ini udah dibuat, Docker image yang digunakan ini tidak dapat dihapus karena Docker Container hanya menggunakan image tersebut tanpa menyalinnya. Nah, jadi untuk melihat semua kontainer ini, baik yang berjalan maupun yang tidak, kita bisa menggunakan perintah Docker Container ls -a. Nah, untuk melihat kontainer yang sedang berjalan, kita bisa menggunakan Docker Container ls. Dan kemudian untuk membuat kontainernya kita bisa menggunakan perintah Docker Container create, lalu min name nama kontainernya, terus nama image .2 tag. Nah, kemudian untuk menjalankan kontainernya kita bisa menggunakan komen Docker Container start container id / nama kontainer. Nah, kemudian untuk menghentikan kontainernya kita bisa menggunakan perintah Docker Container Stop Container ID / nama kontainernya apa. Nah, selanjutnya untuk menghapus kontainer kita bisa menggunakan Docker Container rm kemudian Container ID / nama kontainernya. Nah, selanjutnya untuk container log. Jadi untuk melihat log container kita bisa menggunakan perintah Docker Container logs container ID / nama kontainernya. Nah, jadi selanjutnya untuk melihat log secara real time kita bisa menggunakan perintah Docker Container logs -f container ID / nama kontainer. Jadi untuk melihat secara real time kita menambahkan -f di sini. Selanjutnya adalah container exec. Nah, masuk ke dalam kontainer. Kadang kita perlu masuk ke dalam kontainer ini buat mengeksekusi kode atau debugging. Jadi caranya adalah kita bisa masukin kode Docker Container exec -i -t container id / nama kontainer /bin /bash. Nah, selanjutnya itu adalah Docker Compose. Docker Compose ini adalah alat yang digunakan untuk mendefinisikan dan menjalankan aplikasi multi-container Docker. Dengan Docker Compose, kita ini bisa mendeskripsikan seluruh arsitektur aplikasi dalam satu file konfigurasi, yaitu dockercompose.yml. File konfigurasi Docker Compose itu contoh filenya itu seperti di sini ada version 3 service, kemudian dalamnya ada web, image-nya apa, portnya berapa, terus image-nya apa, dan di dalam environment ini ada Postgres, passwordnya apa. Nah, untuk menjalankan Docker Compose-nya ini kita bisa untuk menjalankan aplikasinya setelah kita memiliki file Docker Compose-nya itu bisa menjalankannya dengan cara Docker strip compose up. Nah, kemudian untuk menjalankan aplikasi di background kita bisa menggunakan flag min d di sini. Nah, kemudian untuk menghentikan Docker Compose-nya ini kita bisa
menggunakan Docker Compose Dump. Selanjutnya ada Docker Swarm. Jadi Docker Swarm ini itu adalah fitur orkestrasi yang memungkinkan kita buat mengelola beberapa instance Docker dan menjalankan aplikasi terdistribusi di beberapa server. Docker ini untuk keamanan di Docker ini, jadi Docker ini menyediakan beberapa fitur keamanan seperti isolasi kontainer, pengelolaan akses berbasis peran atau RBAC, dan log audit untuk mencatat segala aktivitas yang terjadi dalam Docker daemon. Jadi mungkin itu pembahasan dasar tentang Docker dan juga kontainer. Semoga materi ini membantu teman-teman sekalian dalam memahami bagaimana cara kerja Docker. Oke.